أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, "Kunu liqabulil a'mal asyadda ihtimaman minkum bil amal." Jadilah kalian semua memperhatikan kepada diterimanya amal itu lebih perhatian daripada beramal itu sendiri. Gampangannya, ketika kita beribadah, jangan hanya cukup dengan sah saja. Oh, yang penting sudah sah, sudah cukup. Jangan cukup dengan itu. Beramal baik, beribadah itu bagus. Tapi ketika kita perhatian dengan apakah amal kita sudah diterima apa belum, ini lebih bagus lagi. Karena ibadah yang sah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti sah. Jadi ibadah yang sah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pasti sah. Contoh, orang sholat, Masya Allah, syaratnya, rukunnya terpenuhi, bacaan Qur'annya bagus, hatam 30 juz ketika sholat, tapi riya, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga puasa ini. Puasa jangan cukup dengan sah saja. Perhatikan sekiranya puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita? Nabi SAW mengatakan, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Yang pertama, al-kadzib, bohong. Bohong ini bahaya, bisa merusak puasa kita. Apa itu bohong? Mengabarkan sesuatu yang nggak pas, yang nggak persis, dilebihi atau dikurangi, itu bohong. Jadi kabar yang nggak persis, bisa dilebihi, bisa dikurangi. Bohong ini bahaya. Dikatakan wa innar rajula la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya ada seseorang yang mana dia berbohong sehingga dia dicap di sisi Allah menjadi pembohong. Pertama dia bohong, ngomong sedikit dipercaya orang, akhirnya terus bohong. Sholatnya bohong, baca Qur'annya bohong, dakwahnya bohong. Ada dikisahkan seorang yang mati syahid. Ketika dia ingin berkumpul dengan golongan orang-orang yang mati syahid, Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir dia. Berarti mau apa kamu di sini? Saya mau berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid, saya dulu berperang.
untuk menjayakan Islam. Bohong, kamu berperang hanya ingin dibilang supaya kamu pemberani. Akhirnya malaikat juga mengatakan, kamu bohong, kamu pembohong. Akhirnya diusir dari situ. Ada lagi orang yang membaca Al-Quran. Ketika dia ingin kumpul dengan golongan-golongan orang-orang yang membaca Al-Quran, sama Allah Ta'ala disuruh berhenti. Mau apa kamu di sini? Saya mau berkumpul dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Saya dulu setiap hari membaca Al-Quran, sehari hatam. Bohong, kamu ini membaca Al-Quran hanya untuk dapat uang. Pergi. Akhirnya begitu malaikat, kamu pembohong. Begitu juga ada orang yang bagi-bagi uang, sedekah. Ketika dia mau kumpul dengan orang-orang yang bersedekah, dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhenti. Mau apa kamu? Saya dulu di dunia ahli sedekah. Bohong, kamu bagi-bagi uang supaya kamu dipilih kan? Akhirnya diusir sama Allah Ta'ala. Inilah bahayanya daripada bohong. Jadi jangan sampai di bulan puasa ini lisan kita pakai untuk berbohong. Kemudian wal ghibah. Ada lagi ghibah. Ghibah itu menggunjing, menyebutkan kekurangan orang sekiranya orang itu nggak seneng kalau dengar. Misalkan ada orang hitam, misalkan, wah hitam kayak papan tulis. Nah, ini ghibah, ini nggak boleh. Wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan satu sama lain saling berghibah. Apakah kalian ingin memakan daripada daging saudara kalian sendiri? Jadi permisalannya di dalam Al-Quran begitu kejam. Orang yang bohong, orang yang ghibah ini seperti memakan dagingnya temannya. Saudara ini kalau lihat orang makan bangkai, misalkan tikus jijik, atau makan bangkai kambing jijik, ini makan bangkainya temannya sendiri, mayitnya temannya sendiri dimakan. Itu orang yang ghibah. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan sampai ketika puasa kita berghibah seperti itu. Wan namimah. Kemudian namimah. Namimah itu adu domba. Jadi si A diadu dengan si B supaya bertengkar. Kalau zaman sekarang lebih canggih lagi. Nanti di sosmed fotonya ini yang beda pendapat sama fotonya si B digabung jadi satu. Akhirnya perang pendapat di situ. Namimah ini dikatakan walayat khulul jannah namam. Orang yang suka adu domba ini nggak masuk surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kita jadi orang yang suka adu domba. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini saudara semua, orang mukmin ini. Innamal mu'minuna ikhwah fa aflihu baina akhwaikum. Jadi orang yang suka mendamaikan antara satu sama lain. Kalau ada orang yang bermusuhan, didamaikan supaya bersatu lagi. Kalau ada yang berbeda pendapat, didamaikan. Itu lebih bagus daripada kita adu mereka. Wal yaminul kadzibah. Yang keempat, yang merusak pahala puasa adalah sumpah palsu. Sumpah palsu. Dagang misalkan, wallahi demi Allah ini barusan ada yang nawar sekian juta, padahal nggak ada. Wah, kenapa kamu kok sumpah palsu? Iya, saya kepepet mau lebaran ini, misalkan. Oh, rusak pahala puasanya. Nggak boleh. Yang kelima, yang merusak daripada pahala puasa adalah an-nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat walaupun kepada istrinya sendiri.
Jadi melihat dengan syahwat walaupun kepada istrinya sendiri di bulan puasa itu termasuk membatalkan pahala puasa. Jadi puasa, lapar, haus, dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat manfaatnya puasa. Ya, terus bagaimana, kan saya di rumah, istri saya lewat setiap hari. Ya kalau lewat aja nggak masalah. Ini yang dimaksud pandangan syahwat. Kalau kamu melihat istri kamu lewat misalkan, nggak masalah. Tapi kalau pandangan syahwat yang ditujukan kepada perempuan walaupun itu istrinya sendiri, itu bisa membatalkan daripada pahala puasa. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak daripada orang puasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya pengalaman pernah lapar di bulan puasa dan pernah haus. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga anggota badan kita dari maksiat, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة صلوا صلاة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله.